alladzina utul ilma darajat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi. Di tempat ini puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan ruang tempat waktu di pagi yang cerah ini dalam rangka meningkatkan wawasan keislaman tafaquh fiddin, dan pada akhirnya kita wajib mempraktikkan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kita bersyukur diberikan Allah kesempatan yang luar biasa, dan kita bersyukur pian-pian semua khususnya siswa-siswi bisa belajar di sini dengan kegiatan keanekaragaman program, khususnya pagi ini yang kita namakan namanya Jumat Taqwa, ya, tentang kondisi bangsa kita yang sering kita dengar dan mungkin pernah kita saksikan. Di antara 7 problem krisis bangsa kita ini adalah disebut dengan krisis korupsi. Nah, sehubungan dengan itu ada rencana, insya Allah kalau ada langkah, ulun sedang mengadakan langkah dan proses mengikuti lomba penyuluh bersih anti korupsi. Dan beberapa hari atau minggu kemarin ulun juga telah melaksanakan hal yang serupa dengan instansi yang berbeda. Nah, adapun latar belakang kenapa kegiatan ini dilaksanakan, ulun ingin sampaikan sekilas latar belakang. Pada tanggal 12 November tahun 2024, ya minggu-minggu kemarin lah, Kementerian Agama Republik Indonesia, kan Menteri Agama kami pengarahnya karena ulun dari Kemenak, adalah menteri yang baru. Beliau adalah Abuya Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Nazir Umar MA. Sebelumnya beliau pernah jadi wamen juga, dan sekarang masih beliau menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal, dan diberi amanah sekarang ini menahkodai Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, tanggal 12 itu ada program namanya Kick Off Meeting, arahan kebijakan Kemenak 2025-2029. Nah, di sana ulun mengambil sebagian apa yang beliau sampaikan di sambutan, bahwa beliau akan melakukan bersih-bersih internal Kemenak. Ini yang starting point-nya yang ulun ambil. Sambutannya panjang benar, Bang. Cuma yang ulun garis bawahi adalah beliau akan melaksanakan bersih-bersih di Kementerian Agama. Kemudian pada tanggal 15 sampai 17 itu diadakan lagi rapat kerja nasional Kementerian Agama dengan kalimat yang beda sedikit. Beliau menyampaikan bahwa akan sapu bersih di Kemenak RI. Dan beliau juga pada statement yang lain, pada kalimat redaksi yang berbeda, kata beliau, berikan kepada menteri sesuai dengan haknya. Jadi ulun menganalisa bahwa ada keinginan kuat beliau untuk melaksanakan bersih di lingkungan. Bersih dimaksud di sini adalah disebut dengan anti korupsi tadi. Ulun kira statement ini tidak jauh berbeda juga dengan kementerian-kementerian yang lain. Hanya mungkin redaksi kalimat yang mungkin berbeda. Tapi intinya adalah bahwa kita ingin terhindar dari yang namanya korupsi itu. Bapak Ibu yang terhormat, korupsi ini masih ada 2 bedang sanaknya lagi. Ini bedang sanak. Makanya ada sebut dengan KKN. Ya, lain kuliah kerja nyata, lain KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Cuma yang mengemuka adalah korupsi. Tapi ternyata korupsi ini dan sanaknya 2, ya, kolusi dan nepotisme. Nah, ini kalau kita urayakan terlalu panjang. Cuma yang 3 bedang sanak ini satu rumah. Nah, satu rumah.
Nah kalau demikian, sampai ini harus kita lakukan gerakan anti korupsi, maka beberapa minggu yang lewat Inspektorat Jenderal Republik Indonesia mengadakan sebuah ya sejenis lomba lah, ASN anti korupsi, kemudian penghulu anti korupsi, penyuluh bersih anti korupsi, kemudian lagi guru anti korupsi yang diprogramkan oleh Inspektorat Jenderal Republik Indonesia. Nah, ulun mengambil ini. Kenapa? Nah, yang pertama adalah bahwa kita sebagai mayoritas agama Islam di Indonesia ini sungguh sangat terpukul, ya. Ulun berkali-kali memberikan informasi kepada dimanapun termasuk hari ini bahwa di seberang sekolah kita ini kan ada lapas. Tahu lapas kan? Lembaga masyarakatan yang di dalamnya ada bolong usahakan nyakit kepala benar ya kalau. Nah, dari 43 jenis kriminal atau tindak melawan hukum itu posisi yang kasus korupsi itu nomor 3. Pertama narkoba, ya. Yang kedua pelecehan garis miring KDRT. Yang ketiga ini adalah kasus korupsi. Dan ulun meyakini mungkin lapas rotan di lain atau mungkin se-Indonesia lah, kira orang lebih aja kayak ini juga. Nah, yang bikin kita prihatin adalah bahwa semua itu dilakukan hampir mereka yang beragama Islam. Nah, kita ini Islam. Lalu pertanyaannya di mana salahnya kira-kira? Ya kan di mana salahnya tuh? Salah abah kah, salah mama kah, salah ibu dan mengandung kah, kita nang dikandung kan? Nah, ini akan kita urai sedikit. Nah, lalu ulun memiliki ini gagasan aja, gagasan. Gagasannya adalah 2A KA. 2A KA. Ingatlah 2A KA. 2A KA. Mengatakan karena kalau ada ulangan keluar. Mengatakan apa panjangan apa pendikan itu? 2A KA. Tahu lah pian? Tahu kalau. Nah, makanya mau jelaskan. Nah, makanya jelaskan. Ini langkah-langkah yang gagasan ulun coba. Nah, pertama adalah awali. Ya. Coba biarlah fenomena korupsi itu dalilnya jelas Al-Qur'an, hadisnya ar-rasi wal muhtasi. Yang menyuap, yang menerima suapan. Nah, saya pernah menyuap, saya pernah menerima suapan. Waktu lagi halus. Ingatlah lagi halus. Lagi belum bisa menyuap seorang suapi. Ada yang pakai tangan, ada pakai sendok. Ya. Ini sudah makan pagi semua kan? Ada yang sudah, yang belum. Makan pagi itu kadang pernah kenyang, yang mau kenyang tuh makan nasi. Jujur lah. Nggak ada makan pagi itu. Bagi makan siang, jangan lapang pulang. Buru buyan punya mata biar. Jadi tidak ada makan pagi, tidak ada makan siang. Makan malam juga tidak ada. Ya. Makan nasi. Dan makan nasi itu tunggu suapan. Jangan sekaligus menjiluak. Tahu menjiluak? Ya. Tahu punya tahu aja lah. Jadi yang pertama adalah awali. Siapa yang mau awali? Ya kita pribadi. Supaya kita ini tidak termasuk golongan ar-rasi wal muhtasi. Pertama awali. Pertama itu awal. Awali dari pribadi kita masing-masing. Karena pian-pian ini kan generasi yang potensi untuk menjadi pemimpin masa depan. Kalau sudah tidak diawali oleh diri kita yang tertanam dirinya anti korupsi, maka tidak mustahil kita adalah bagian pelaku korupsi atau kita kelompok yang mengkorupsi itu. Yang pertama ada awali. Kayak apa cara mengawalinya?
tingkatkan iman. Kayak apa cara kita meningkatkan iman? Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, amalun bil arkan. Yang namanya iman itu adalah bukan sekadar diucapkan dengan lisan, tapi ditancapkan dalam hati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari. Misal, iman itu percaya kepada para malaikat. Percayalah. Salah satu iman kita adalah percaya kepada malaikat. Malaikat berapa jumlahnya yang wajib? 10? Jangan 11. Ada kejadian 11. Jibril, Mikael, Tukalcil, Israel, apalagi? Rakib, Atib, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Jangan apa jadi 11? Ulangi. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan. Kalau Mikael bagi. Kalau Israel, kita adalah bagaimana kita mensyukuri yang ada tanpa kita mencari sesuatu yang bukan kepunyaan kita. Beres. Ini yang salah, ingin memperkaya diri, ingin mencari sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang tidak dibolehkan oleh negara agama. Kita kerasi, kita lakukan, maka kita fatal jadinya. Jadi syukuri. La in sakatum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Syukuri. Alhamdulillah kita kawasalah di sini. Ya, alhamdulillah ada punya HP. Ya, mereknya macam-macam. Syukuri. Ya. Yang ketiga adalah ya. Jangan lupa kita melaksanakan perintah agama itu. Misalnya salat. Kan salat itu sudah bilang, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, ya, mengurus itu munkar enggak? Munkar. Salah enggak? Salah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa yang menyuap disuap itu bukan pelaku dosa besar, bukan, tapi finnar. Ar-rasi wal mutasi finnar. Ya, penyuap yang disuapi sama berarti kerja sama akor. Finnar. Kalau finnar berarti dia sudah pasti dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya anak-anak sekalian, misal si A ini korupsi. Yang kita korupsi ini duit orang banyak. Ya, ini orang analisis. Misalnya APBN. APBN itu ada yang untuk seluruh Indonesia, ada nanti APBD untuk daerah masing-masing. Dari mana dapat APBN itu? APBD dari pajak. Pajak itu siapa? Ulun, pian, abah, mama, semua masyarakat. Ya, ada pajak. Berarti milik duit orang banyak. Lalu si A, si B, ya, apakah pribadi atau kolektif, apakah melalui jabatannya kah, apa melalui koleganya kah, yang tadi disebut dengan polusi tadi atau nepotisme tadi, mereka lakukan. Yang itu bukan haknya, itu punya orang lain. Kita pakai. Kayak apa kita cara mempertanggungjawabkannya? Sedangkan tobat itu kan 4: menyesali, tidak mengulang, melakukan perbuatan yang baik. Kalau 3 macam ini kita bisa minta ampun kepada. Tapi kalau berkenaan dengan manusia, masuk korupsi, kayak apa kita cara mengembalikannya? Apalah datang si A, si B datangi, ada harapan, supan ini. Makanya korupsi atau koruptor itu adalah termasuk pelaku kejahatan kemanusiaan. Ini akan menghilangkan rasa keadilan dan akan mencoreng nama keluarganya, pribadinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi awali dalam diri kita. Nah, bahasa namanya ibda bin nafsi. Yang kedua adalah ajak. Kalau mengajak orang lain, kita harus bersih. Ayo kawan-kawan, kita sembahyangan. Ujar kawan, situ bang, aku tamat sudah jan. Apa yang tamat? Ayo kita puasaan. Namanya lu ada puasa. Ayo kita apel pagi. Ya, pokoknya jam 7.30 sudah siap. Seorang Manyolo nggak bisa.
Ini jadi kendala. Maka kalau kita mengajak orang lain, kita harus terhindar dari apa yang disebut dengan korupsi. Yang ketiga, ini sudah karena ada gelisah-gelisah sedikit, ini kita percepat ceramahnya. Karena nambah kipas sudah tapaloh sudah. Aku nambah kipas, ada kipasnya juga. Sandang juga tapaloh dulu. Yang ketiga adalah kawal. Kita kawal. Nah, mengawalnya ini kan gampang sebenarnya. Negara kita sudah mengatur. Kita boleh melaporkan, tapi dengan fakta yang ada. Jangan sembarang melaporkan juga, ibu sorong tangkap orang. Kalau ada bukti, kita kawal. Atau aturan, kita harus ada aturan. Ya, harus ada aturan. Misalnya di kantor, urusan harus transparan. Ya, waktunya harus berapa waktunya. Kemudian tidak ada pungutan. Itu diatur sedemikian rupa dulu. Kemudian kita kawal, kita awasi sama-sama. Nah, hanya apa? Anti korupsi. Apabila kita mampu mengawali dalam diri kita, kemudian kita bisa mengajak orang lain dan kita kawal sama-sama, maka belum kira anti korupsi itu akan tertanam dalam diri kita masing-masing. Maka nanti akan muncul amanah, akan muncul kejujuran, akan muncul keadilan. Ya, kalau ada penerimaan apapun, tidak ada persaingan kecuali profesional. Ya, kalau ada penerimaan pegawai kan, ya apapun jenisnya, kalau semua transparan apa adanya, kita aman. Nah, inilah bekal-bekal yang kami sampaikan kepada, khususnya kepada anak sekalian, wabius kepada diri pribadi, karena memang menyampaikan juga tentu tantangannya besar. Karena menyampaikan tadi, maka juga membuktikan untuk tidak melakukan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk pribadi kami dan pihak-pihak semua. Mari kita tanamkan dalam diri kita, awali, ajak, kawal, dan kita untuk sama-sama anti korupsi. Insya Allah hidup kita akan berkah, ilmu kita akan banyak dapat berkah, urusan akan mudah. Tapi tadi ada doa tadi, wa haraman fatahiruhu, yalah. Kalau ijazah haram minta bersihkan. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan kita jujur, halal dan thayyibah, insya Allah hidup kita berkah. Terima kasih atas waktu, tempat, kesempatan yang diberi kepada ulun. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk semua. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من